Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidria, NIM 220201200 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses komputasi untuk mengidentifikasi dan mengategorikan opini yang diungkapkan dalam sepotong teks. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah siap penulis terhadap topik, produk atau layanan tertentu, bersifat positif, negatif, atau netral. Penjelasan metode Naive Bayes Classifier. Metode yang dipilih untuk tugas ini adalah multinomial naive Bayes. Algoritma ini berbasis pada teorema Bayes dalam statistika dengan asumsi naive atau sederhana. Asumsi naifnya adalah bahwa keberadaan suatu kata dalam kalimat tidak berhubungan dengan keberadaan kata lain. Misalnya, jika ada kalimat buah ini manis dan segar, naive Bayes akan menghitung peluang kata manis muncul di kategori positif dan kata segar di kategori positif secara terpisah, lalu menggabungkannya. Kelebihan metode naive Bayes: 1. Sangat cepat, komputasinya ringan sehingga proses training dan prediction berjalan sangat cepat. 2. Efektif pada data sedikit, naive Bayes bisa memberikan hasil yang cukup baik meskipun data latih atau training data. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Konsep matematikanya tidak sekompleks deep learning seperti LSTM atau BERT, sehingga mudah dipahami pemula. Kekurangannya, metode naive Bayes asumsi independensi atau naif karena menganggap setiap kata berdiri sendiri. Metode ini sering gagal menangkap konteks frasa. Contoh tidak bagus, naive Bayes mungkin melihat kata bagus dan mengira itu positif, padahal kata tidak di depannya. Yang kedua, zero frequency problem. Jika saat pengujian muncul kata baru yang tidak pernah ada di data latihan training, probabilitasnya akan menjadi 0, yang bisa merusak prediksi. Penjelasan tahapan metode. 1. Data collection, mengumpulkan data teks, misalnya crawling data komentar Twitter atau ulasan Shopee. Yang kedua, text pre-processing atau pembersihan data, yaitu scaffolding, mengubah semua huruf menjadi kecil. Kedua, cleaning, menghapus tanda baca, angka, dan simbol aneh. Selanjutnya, stop word removal, menghapus kata umum yang tidak bermakna sentimen seperti dan, yang, di, ke. Selanjutnya, stemming, mengubah kata berimbuhan menjadi dasar, misalnya memakan, menjadi makan. Yang ketiga, future extraction atau vektorisasi, mengubah teks menjadi angka agar bisa dihitung komputer. Yang keempat, splitting data, membagi data menjadi dua bagian, biasanya 80% untuk melatih model dan 20% untuk menguji model. Yang kelima, modeling, melatih algoritma naive Bayes menggunakan train data. Yang keenam, evaluation, mengukur akurasi model menggunakan tes data. Selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Di sini saya sudah punya contohnya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Langsung saja. Saya akan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya sentimen negatif. Penjelasannya, count vectorizer berfungsi untuk memecah kalimat menjadi kata-kata dan menghitung kemunculan atau mengubah teks menjadi angka. Yang kedua, multinomial NP atau multinomial naive Bayes. Ini adalah otak dari algoritma naive Bayes yang mempelajari pola data, X vektor, dan label. Yang selanjutnya, dalam kurung buka kurung tutup, yaitu perintah untuk belajar. Lalu predik kurung buka kurung tutup
yaitu perintah untuk menebak sentimen dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.